Iya ya, oke. Lanjut, Pak. Baik, selamat malam, selamat berjumpa kembali hari Selamat malam, ini. Mas, ya. Kita sudah masuk di bab IC ya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya adalah mengenai IC. IC microcontroller ya. Jadi kita masih bahas mengenai IC ya. Iya. IC Nanti setelah IC microcontroller kita jelaskan mengenai IC regulator gitu ya. Oh iya, iya. Pak Wandi gimana, sehat Pak Wandi? Kemarin nggak udah ditonton videonya? Video yang kemarin udah ditonton. Oke. Layarnya udah tampil, Pak? Sudah, Pak. Baik. Saya takut kayak kemarin nih. Saya udah ngomong jauh-jauh, layarnya nggak tampil. Iya. Kalau ada kayak gitu, interrupt ya. Instruksi dulu, Pak, layarnya nggak tampil gitu ya. Saya kira Bapak menjelaskan apa gitu atau mengulang, tapi kemana apanya saya pikir materinya. Oke ya, kita mulai mengenai microcontroller. Nah, IC microcontroller ini adalah IC yang fungsi kakinya itu berubah-ubah gitu ya. Tergantung daripada firmware-nya. Nah, firmware ini yang saya jelaskan kemarin di bab IC ROM atau IC BIOS begitu. Jadi IC microcontroller itu membutuhkan firmware. Di mana ya di IC BIOS itu tersebut kalau yang exclude. Tapi kalau yang include di dalam komponen di dalam komponennya gitu, di dalam IC microcontrollernya. Kalau yang include, kalau yang exclude biasanya ada IC BIOS atau IC ROM. Gitu. Sekali lagi bahwa IC microcontroller adalah IC yang membutuhkan firmware untuk fungsi kakinya begitu. Jadi dan di dalam kakinya itu fungsinya berubah-ubah. Kadang dia mengeluarkan 3 volt, kadang dia mengeluarkan 0 volt gitu. Contoh misalkan sebelum ditekan tombol power, salah satu kaki itu 0 volt, tapi setelah ditekan tombol power maka dia langsung mengirim 3 volt. Iya. Dan sesuai dengan firmware-nya begitu. Jadi firmware itu adalah sebuah program yang bereksekusi biner yang fungsinya adalah untuk mendrive atau mengendalikan fungsi kaki pada IC microcontroller. Jadi voltnya hanya 2, Pak, 0 dan 5 aja gitu. Gimana? 0 voltnya hanya 2, 0 atau 5 itu aja. Tegangannya kalau IC microcontroller itu ya tergantung apanya, tergantung IC-nya. Contoh misalnya di IC CIO. IC CIO itu kadang 0 volt, nanti kalau misalkan dia saatnya mengeluarkan 3 volt, dia mengeluarkan 3 volt begitu. Tapi kalau di IC CIO kebanyakan keluar masuknya 3 volt, Pak. 3 volt. Oke. Ya, lanjut, Pak. Ya. Jadi 0 volt, 3 volt, 0 volt, 3 volt. Jadi kalau di biner itu 0 itu artinya tidak ada tegangan. Kalau 1 itu berarti ada tegangan begitu. Artinya itu artinya aktif atau stable gitu. Hidup. Iya, Pak. Oke. Gitu, Pak. Oke, ya. Lanjut, Pak. Ya. Mungkin hasil kuliah tentang matematika diskrit, bilangan biner ya, metode numerik. Jadi agak kreatif juga gitu, Pak. Ya. Iya. Ya, sebuah IC microcontroller gitu. Iya. Ya. Dulu desain matematika, metode numerik, matematika diskrit, ya, biner itu menjelaskan tentang 1, 0, 1, 0. Nah, file BIOS itu kalau diekstrak itu keluarnya 0011110 begitu, Pak. Kalau dengan biner, Pak ya? Ya. Iya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Jenis IC microcontroller itu apa saja? Nah, yang pertama ini ada namanya IC EC atau SIO atau KBC. Nah, ini istilah EC atau Embedded Controller
SIO atau KBC barangnya itu juga, Pak. Hmm. Ada yang nyebut EC-nya, ada yang menyebut SIO, ada yang menyebut KBC, barangnya itu juga. Jadi jangan asing. Ya. Nah, untuk EC atau SIO atau KBC, ya, ini ICBIOS-nya ada yang exclude, ada yang include begitu, Pak. Ya. Ada yang exclude, ada yang include. Kalau exclude berarti di ICBIOS-nya ada di dalam dirinya, ada atau ada di dalam IC SIO tersebut. Tapi kalau exclude berarti dia di luar begitu. Kalau IC short read, ya. Kalau short read itu exclude ya. Dan bisa di flash. Nah, saya jelaskan awal mula, asal mulanya ada istilah short read dan not read begitu, Pak. Jadi dulu itu ketika komputer dibuat, ya, itu dibuatlah di tengah-tengah itu ada prosesor dan di sebelah utara dan sebelah selatannya, ya. Nah, umpamanya ini yang tengah itu CPU-nya, ya. CPU. Iya. Nah, sebelah selatan itu disebutnya short read. SB, ya. Dan sebelah utara disebutnya not read. NB. Nah, ini terhubung. Ini fungsinya membantu prosesor, ya. Short read membantu prosesor untuk mengatur lalu lintas tegangan, ya, atau mengatur keluar masuknya tegangan itu short read namanya. Kalau not read ini membantu chip untuk membantu prosesor untuk mengatur lalu lintas data atau tampilan begitu, ya. Ini asal. Nah, kalau misalkan di dalam motherboard itu hanya ada 2 chip, contoh misalkan di dalam laptop itu di dalam motherboardnya hanya ada 1 CPU, 1 lagi ini short read-nya, ya. Jadi ini digabung berarti ini yang tengah, yang satu ini CPU dan not read begitu, ya. Jadi CPU dan not read digabungkan. Nah, yang ini short read-nya begitu, Pak. Dan terus Kalau ada lagi yang single chip. Kalau single chip itu chipnya cuma 1. Bapak di motherboard ada yang single chip, ya. Itu cuma 1, Pak. Jadi ini digabung. Jadi CPU, ya, atau prosesor dan not read-nya digabung. Kelemahannya yang single chip itu mudah rusak chipnya karena panasnya terlalu berlebih. Begitu, Pak. Karena kinerjanya itu Pak ya sekali 3 sih ya, kumpul jadi 1. Ya, betul. Jadi harusnya ada 3 ruangan ini dalam 1 ruangan. Jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah disatukan gitu dengan pembina OSIS, disatukan lah. Atau kurikulum ini ya. Ya, kepala sekolah semua disatukan dalam 1 ruangan gitu, ada wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan. Iya, betul. Jadi biasanya kalau salah satunya sakit ya ikut sakit semua. Misalkan pilek ya pilek semua. Harus diganti. Iya, karena 1 chip itu Pak ya. Ya, begitu. Seperti itu, Pak. Seperti di Asus S453M. Iya. Langganan kena itu. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, inilah awal asal mulanya ada short read, ada not read begitu, Pak. Ya. Tambahan aja walaupun sudah tahu, ya mungkin ada yang belum tahu jadi tahu, ya. Oke. Nah, kalau not read, ya, atau VGA atau prosesor, ya, ini yang ini, ya, not read, VGA, prosesor. Nah, kalau ada 2 VGA maka disebutnya double VGA begitu, Pak. Kalau cuma 1 berarti not read itu. Begitu, Pak. Yang sama-sama untuk tampilan begitu kan. Jadi misalkan kita nemu motherboard yang 1 ada prosesor, ada not read, ada short read. Nah, ada lagi 1 lagi. Nah, ini yang disebut dengan double VGA begitu, Pak.
Double PGA bukan berarti dia nanti outputnya 2, Pak. Portnya itu. Bukan, Pak. Tetap 1. Ya. Di samping Notebridge itu membantu prosesor untuk urus tampilan, tapi dibantu lagi Notebridge dibantu lagi dengan PGA tambahan, makanya disebutnya double PGA. Double PGA ya. Ini biasanya ditemukan di laptop apa, Pak? Merek apa? Motherboardnya? Laptop yang kayak di Asus S45L yang double PGA kan ada gitu kan. Biasanya yang single PGA dengan double PGA itu lebih mahal yang double PGA. Karena yang double PGA itu ada fitur rendering begitu. Kalau di BIOS ada fitur rendering gitu. Itu biasanya berarti ada kemungkinan kalau untuk misalnya PC gaming pasti ada semua tuh, Pak ya? Iya, begitu. Oke ya. Oke, bisa paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjutkan. Fungsi daripada IC microcontroller itu kakinya bisa berubah-ubah sesuai dengan firmware-nya, gitu ya. Nah, terus di sini yang dimaksud dengan SIO ini kepanjangan Super Input Output atau Sistem Input Output. EC itu istilahnya kepanjangan Embedded Controller atau terminal tegangan, gitu ya. Terus KBC, keyboard controller. Nah, biasanya kalau yang KBC-nya ada 2 atau SIO-nya ada 2, itu berarti yang satu khusus untuk KBC, khusus untuk penanganan keyboard. Tapi kalau cuma ada 1, berarti fitur keyboard juga ada di sana gitu ya, di dalam IC SIO itu. Tapi jarang sih yang 2, jarang. Kalau yang laptop jadul-jadul biasanya ada. Ya. Ada 2 IC SIO-nya, berarti yang satu khusus untuk menangani keyboard. Begitu. Yang satu lagi sebagai SIO-nya dia menangani tegangan, jadi sebagai terminalnya tegangan. Jadi ini bisa jarang rusak, Pak ya? Ya, untuk KBC. Jarang, enggak Pak, karena ya ada juga sih, sering juga ini rusak. Karena pernah saya menemukan gitu laptop, lupa saya mereknya apa. Saya ganti keyboard yang baru, tetap saja dia gitu ini bermasalah. Nah, berarti KBC-nya rusak, Pak, atau IC SIO. Gitu dia ya. Ya. IC SIO-nya dia. Iya. Oke. Sebelum diponis IC SIO, coba di-flash dulu itu IC SIO-nya gitu, ya. Oh gitu ya. Iya. Takutnya firmware-nya rusak. Kenapa? Karena IC SIO itu kerjanya karena adanya firmware begitu, yang kita flash itu. Gitu. Ya. Oke. Ini salah satu contoh. Contoh pada IC SIO yang berberak Novoton NPCE 3869 Low DX yang ada pada Acer E1 pada kaki 18, nama signalnya RSM RST. Namun ketika dipasang pada Lenovo Z8 pada kaki 18, itu nama signalnya beda, SUS B. Apa yang membedakan adalah firmware, begitu Pak. Jadi RSM RST ini atau SUS B ini adalah nama signal, begitu. Iya. Setiap signal yang berbeda itu mempunyai fungsi yang berbeda pula, begitu Pak. Walaupun sama-sama Novoton, ketika dipasang di laptop yang berbeda dengan firmware yang berbeda, maka fungsi kakinya juga berbeda. Iya. Oke, kita lanjutkan. Ini jenis IC microcontroller. Ini ada SIO, EC atau SIO atau KBC. Ini bentuk kakinya kaki kelabang. Short bridge ya. Short bridge ini untuk mengatur tegangan ya. Kakinya atau bentuk kakinya BGA, ball ground array. Dan not bridge ya atau NB, not bridge ini untuk mengatur data atau tampilan. VGA sudah jelas itu untuk mengatur apa? Tampilan. Prosesor memberikan tampilan ke layar gitu. Prosesor sebagai otaknya komputer, operator sebagai CPU dan ALU. Semua control unit dan arithmetical logical unit, ALU itu arithmetical logical unit. Yeah. Artinya adalah semua unsur menghitung itu dikerjakan oleh ALU pada prosesor, begitu ya. Jadi dalam prosesor itu ada CPU dan ALU.
Kalau CU itu kepanjangannya control unit, artinya semua unit dikendalikan oleh prosesor begitu. Termasuk ketika overhead, laptop akan menjadi mati atau komputer akan Ya. langsung mati, itu dimatikan oleh prosesor. Kenapa? Karena prosesor sudah tidak kuat lagi karena kelebihan panas begitu Pak. Maka semua sistem akan diputuskan. Prosesor berhak mempunyai otoritas, mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan semua sistem begitu. Ya. Oke, lanjut. Ya. ROM BIOS maksimal ada 2, yaitu EC dan Shortbread. Nah, ini ROM BIOS maksimal ada 2, EC atau SIO ya, dan Shortbread begitu, yang bisa di flash. Kalau Notebread itu nggak bisa di flash Pak. Oh, iya. Jadi diganti Pak? Ganti. Ganti ya. Jadi firmware-nya tuh nggak bisa di flash oleh kita, tapi chip Notebread itu dari pabriknya sudah ada programnya gitu Pak. Oh gitu ya. Iya iya. Nah ini contoh merek-merek IC ROM atau IC BIOS ya. Marking kode dan kapasitasnya. Yang kemarin saya jelaskan, cari angka yang dapat dibagi 8. Ini contoh-contohnya. 8. Iya Pak. Kemarin saya jadikan soal buat Pak Jason. Nah ini ada sebetulnya kalau udah pernah dibaca. Iya iya betul. Ya. Oke ya. Ya contoh-contohnya tuh. Dengan merek-mereknya ada. Merek Winbond, MX ya. Iya. Ada SST, ada merek G itu IC BIOS. Pak Jason belum memberikan foto IC BIOS ya yang dicari ya. IC BIOS. Ya. Oh iya belum Pak. Tugasnya itu di bab IC BIOS itu cari IC BIOS, tulis marking kodenya dan tulis kode motherboardnya. Lalu kalau sudah ada alat, praktekkan cara ngeflashnya. Cara ngeflashnya ada pada akun YouTube saya ya. Cara flash. Iya iya. Kalau bingung bisa video call saya. Tapi konfirmasi dulu, Pak bisa video call nggak gitu? Takutnya saya lagi tidur. Iya iya. Ya. Akun YouTube Bapak pernah kami kasih ke kami? Belum pernah ya? Belum ada. Gimana? Akun YouTube Bapak itu yang ada di YouTube itu maksudnya? Iya iya. Itu yang dia. Iya kan ya? Ya, yang hanya beberapa itu ya. Ada di sana ada di. Oh iya, oke Pak ya. Cari aja. Oke. Nah, selanjutnya ada IC regulator ya, bukan IC regulator, ada regulator gitu ya. Regulator. Bukan IC, ada regulator. Nah, ini komponen regulator itu yang termasuk komponen regulator itu apa saja gitu loh ya. Di sini ada definisi, regulator adalah komponen yang bisa memodifikasi tegangan, bisa menaikkan dan menurunkan tegangan. Yang termasuk komponen regulator yaitu IC regulator ya. Ada IC regulator, ada MOSFET. Itu apa MOSFET? MOSFET itu transistor ya. Iya, transistor Pak. Nah, jadi transistor jenis MOSFET yang N channel itu bisa dipakai sebagai regulator ya, untuk menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan. Gitu. Kalau P channel? P channel jarang Pak, jarang dipakai di rangkaian regulator switching, jarang. Bukan jarang lagi, saya belum pernah menemukan lagi malah. Oh gitu. Ya. Iya ya. Nah, ada 2 bentuk penurunan tegangan. Nah, satu ini ada LDO, linear dropout, yaitu penurunan secara langsung. Nah, yang disebut dengan LDO ini adalah penurunan tegangan secara langsung oleh IC regulator. Contoh, masuk 19 volt, langsung keluar oleh komponen IC itu menjadi 5 volt. Ini disebutnya LDO, diturunkan langsung begitu oleh IC. Itu disebutnya. Jadi kalau di elektronika itu resistor kira-kira itu Pak ya? Bukan. Bukan ya? IC, justru IC ya. IC juga namanya. IC LDO namanya ya. Karena nanti Anda akan dipertemukan dengan motherboard yang menggunakan IC LDO ya, tidak menggunakan rangkaian switching begitu. Kalau itu cirinya tidak ada lilitan biasanya kalau yang menggunakan IC LDO. Cuma kelemahan IC LDO ini, kelemahan IC LDO ini dia membutuhkan konsumsi listrik yang lebih besar ketimbang switching begitu.
Selanjutnya ada regulator atau penurun tegangan, ya, penurunan tegangan melalui SMPS atau rangkaian switching mode power supply, begitu, ya, atau SPS switching power supply atau PWM pulse wide modulation. Sama-sama semuanya menggunakan rangkaian switching untuk menurunkan tegangannya. Contoh rangkaian switching itu seperti ini. Mau diperlihatkan ke skema nggak? Ya, boleh Pak. Ya. Ya. Ini Lebih rangkaian paham lagi. Ini yang dimaksud dengan rangkaian switching. Nah, ini rangkaian switching regulator 3 dan 5 volt. Jadi, yang menjadikan switchingnya itu ini. Nah, ini. Ini transistor, ini juga transistor ini. Ini kan transistornya MOSFET, MOSFET N channel. Iya. Ya, kalau Anda bingung kenapa saya itu sebut N channel, lihat aja nanti di bab transistor. Lihat Iya, Pak. panahnya gitu loh. Kalau panahnya menghadap, ada panahnya. Ya, nah ini kan panahnya menghadap ke gate tuh. Ini panahnya nih. Panah ini menghadap ke gate gitu. Ini panahnya nih. Ya. Panahnya menghadap ke gate. Nah, ini N channel gitu. MOSFET N channel. Ini rangkaian switching ya. Yang di lilitan saya jelaskan ada gelombang kotak dan gelombang sinus. Ketika tanpa lilitan menjadi gelombang kotak, tapi ketika dipasang lilitan maka menjadi gelombang sinus begitu. Dan salah satu ciri bahwa itu adalah rangkaian switching itu ada lilitannya, Pak. Lilitan yang besar-besar yang warnanya abu-abu. Kalau di sana ada lilitan warna yang abu-abu, yang lilitan besar, terus di dekatnya itu ada transistor yang berpasang-pasangan, itu berarti rangkaian switching, Pak. Atau rangkaian regulator. Begitu. Yang kemarin Bapak tunjukkan motherboardnya itu Pak ya? Betul. Betul. Iya ya, yang bergandengan dia ya. Ya, yang berpasang-pasangan itu. Oke. Iya, betul. Kita kembali ke modul. Nah, itu barusan rangkaian switching. Nama-nama penyebutan IC regulator sebagai berikut. Ada yang menyebut IC regulator, ada yang menyebut IC power, ada yang menyebut DC-DC, atau sesuai outputnya. Contoh, IC regulator 3 volt. Nah, berarti itu LDO, Pak. Ya, yang disebutkan langsung ya sesuai outputnya biasanya IC yang berjenis LDO, bukan switching begitu. IC regulator 5 volt, nah berarti itu adalah IC regulator yang mengeluarkan 5 volt begitu. Ya. Nah, di sini ada ketentuan pada IC regulator walaupun nama outputnya bermacam-macam tapi besaran tegangannya tetap sama. Ya. Contoh 3PS5, 3P prim on, 3V dan lain-lain. Ini tegangannya tetap sama. Berapa? Ya tegangannya 3 volt gitu. Walaupun namanya beda-beda gitu. Itu cuma nama signal atau nama jalur. Begitu. 3PS5, 3P prim on, terus 3V, 3 apa? Lain-lain. Nah, kalau ada 3V-nya berarti itu tegangannya 3 volt begitu. Kalau nanya kenapa demikian, nanti saya jelaskan di pengantar skematik. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh yang LDO ya. Kalau di skematik, kita bisa lihat yang contoh LDO nih, seperti ini. Ini LDO nih. Walaupun ini rangkaian switching, tapi ada fungsi LDO-nya. Ini contohnya. Listrik ini masuk tegangannya dari sini. Dari sini pin ini tegangannya 15 volt karena sumber awalnya dari adaptor. Kalau dari adaptor ini 15 volt, 19 volt. Di sini 19 ya. 19 volt masuk ke sini, masuk ke pin sebagai tegangan kerja. Masuk. Ya. Lalu nanti di sini ada tegangan N, perintah. Nah, tegangan N ini adalah perintah untuk mengeluarkan atau mengaktifkan saklar LDO supaya IC ini mengeluarkan Pireg 3 dan Pireg 5. Di mana Pireg 3 itu keluarnya langsung 3 volt. Nah, ini Pireg 3 ini keluarnya langsung 3 volt. Dan Pireg 5 ini langsung keluar 5 volt. Langsung oleh IC. Jadi, kalau misalkan
tegangan kerja yang pin ini sudah masuk 19 volt dan tegangan perintah ini sudah masuk, ya, ini tegangannya sesuai dengan hasil dari perhitungan di feeder ini. Iya, ya. PR82 ini sekitar 6,3 volt. Nah, kalau ini sudah masuk 19 volt dan ini masuk 6,3 volt, maka IC ini harus mengeluarkan 5 volt dan 3 volt begitu. 5 volt di kaki Pireg 5 dan 3 volt di kaki Pireg 3. Kalau Pireg 3 dan Pireg 5 tidak ada tegangan sesuai dengan besaran output yang harus dikeluarkan, berarti IC ini rusak begitu, Pak. Ya. Kenapa? Karena Pireg 3 dan Pireg 5 itu tugasnya dikeluarkan oleh IC. Begitu. Ya. Bab IC kemarin sudah dibahas tentang parameter IC, ada tegangan kerja dan tegangan perintah. Oke, kita bisa lanjut. Jadi itu 3 volt tadi yang kodenya paling belakang itu Pak ya, 1 digit itu ya. Pireg 3 berarti 3 volt gitu Pak ya. Ya. Pireg 5 berarti 5 volt ya. Betul. Dan cara ngukurnya, jangan ngukur di kaki IC-nya, ukur di kapasitor ini. Kalau ngukur di sini susah, itu sempit ya. Sempit kalau ngukur di kakinya, tapi ngukurnya di sini. Lihat kapasitor yang terhubung ke kaki 8 begitu. Ini berarti dalam keadaan ada ini Pak ya, ada arus listrik ya, sumber tegangannya? Ya. Kalau ngukur tegangan pasti harus disambungkan dengan sumber tegangan. Iya. Oke ya, kita kembali ke modul. Itu regulator, udah selesai malah regulator. Kita bahas sedikit mengenai alur listrik ya, biar bisa ada bayangan gitu loh, ya. Iya Pak. Oke. Alur listrik ya dalam motherboard laptop ini ada bahan mentah ya. Bahan mentah ini sumbernya ada dari adaptor, ada juga dari baterai. Kalau dari adaptor bahan mentahnya berarti 19 volt. Kalau dari baterai berarti bahan mentahnya 12 volt. Bahan mentah ini akan diproduksi oleh IC oleh rangkaian regulator, di mana ada regulator 3 volt dan 5 volt, regulator 1,5 volt, regulator 1,8 volt. Ada juga regulator 1,05 volt dan regulator Picor PGFX ya. Begitu. Itu yang memproduksinya, yaitu rangkaian-rangkaian regulator. Nah, setelah diproduksi listriknya ya, yang tadinya misalkan awalnya 19 volt dari adaptor diolah jadi 3 dan 5 volt, diolah jadi 1,5 volt. Nih, 1,5 volt ini untuk RAM. Ya. Kalau 1,8 volt ini untuk chip. 1,05 volt ini juga untuk chip. Kalau Picor dan PGFX ini untuk prosesor begitu. Ya. Kalau untuk prosesor atau Picor PGFX itu tegangannya tidak bisa ditentukan, tetapi ada range antara 0,9 sampai 1,2 volt. Sehingga tidak heran ketika komputer atau laptop diberi beban kerja yang berat, maka prosesor akan tambah panas. Kenapa? Karena isi regulator Picor dan PGFX akan menyesuaikan dengan kebutuhan listriknya begitu. Semakin prosesor banyak beban kerja, maka suplai listrik akan dinaikkan oleh regulator itu, begitu Pak. Sehingga kalau listrik yang mengalir ke prosesor tambah besar, maka suhunya akan semakin panas karena arus yang mengalir juga akan semakin besar. Dan daya juga akan semakin besar karena daya atau power itu hasil daripada perkalian tegangan dan arus. Gitu. Ada kemungkinan dia hang Pak? Sangat ada. Gitu ya. Oke. Artinya gini, kalau hang itu kalau di dalam prosesor ini dia sudah memberikan suplai sampai sampai tegangan maksimal 1,2 volt ya. Sampai dia panasnya melebihi batas yang diperbolehkan sehingga dia akan hang. Sudah di luar kemampuannya, maka dia akan hang. Atau istilahnya apa sih? Nge-freeze ya. Artinya sudah
seperti gini aja lah. Pak Jason misalkan punya bos, kata bosnya, Pak Jason tolong kerjakan A belum selesai kerjakan B belum selesai B. Oh, oh, akhirnya bingung gitu loh, ini yang mana dulu nih kerjain. betul. Oh gitu. Iya ya. Lebih memorinya. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya ini setelah diproduksi akan didistribusi ya, atau ya setelah distribusi ada pada saat proses distribusi ada transformasi tegangan atau perubahan tegangan. Didistribusi kemana saja ya, ke konsumen. Siapa konsumennya? Ini yang sudah saya gambarkan. Yang membutuhkan tegangan tuh hard disk, WiFi ya, terus ini Iya. apa, Oh, VGA, ya, kipas, ya. speaker gitu. Ini prosesor ya, Keyboard. mikrokontroller itu sebagai konsumen Iya, iya. keyboard dan lain-lain. Hmm. Begitu Pak. Jadi kalau tidak diproduksi, ini kan butuhnya hard disk butuh 5 volt gitu, WiFi butuh 5 volt, USB butuh 5 volt begitu, Iya, RAM iya. 1,5 volt. Maka harus ada yang memproduksi tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh konsumen-konsumennya. Begitu Pak. Kira-kira seandainya polnya itu berkurang, Pak, itu di mana itu, Pak, permasalahannya, Pak? Di Yang dia regulator, tidak di regulator atau di transformasi tegangan. regulator ya. Oke, oke, oke. Kalau misalkan regulatornya aman, berarti di transformasi tegangan. Ya, nanti saya jelaskan di transformasi tegangan PS. Yes, ya. Pole source ya, pole source. Oke, oke. Mengenai pengantar skematik akan saya bahas setelah, jadi dibahas di sesi 2. Jadi sesi 1 kalau ada yang bertanyakan silakan. Waktu lagi 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nah, seperti misalnya heatsink gitu kan, Pak. Tadi kan di situ tegangannya 5 volt gitu, Pak ya. 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 Andai kata misalkan kita menggunakan apa namanya itu charger HP kan 5 volt nggak itu keluarnya. Bisa hidup itu, Pak. Berarti bisa hidup ya? Apanya? Kipasnya? Kipasnya itu ya. Bisa, Pak. Tapi Bisa, hidupnya Pak ya? konstan. Ya, tapi hidupnya konstan, putarannya konstan. Kalau Oh, di gitu. itu konstan. Jadi putarannya itu kalau misalkan dia putarannya umpamanya 400 RPM ya 400 RPM gitu. Walaupun prosesor tambah panas, tetap aja dia 400 RPM. Mestinya kan kalau prosesor tambah panas, putaran kipas harus tambah kencang, Pak. Karena Makin ada kencang ya. resistor NTC atau resistor suhu. Iya, iya. Namanya kan disuntik, Hmm. injek gitu, diinjek gitu. Gitu. Saya juga pernah Pak dulu, karena tegangannya nggak ada, udah aja saya kasih aja 5 volt, tapi putarannya konstan gitu Pak. Mestinya kan kalau Oh, gitu misalnya ya. prosesor udah mulai dingin, dia berhenti Pak, malah Iya, betul, betul. Nah, iya. berhenti. Nanti kalau udah agak panas lagi, dia putar lagi. Begitu Pak. Kalau yang Biasanya itu di laptop itu, Pak. Kalau di PC enggak itu. kalau di PC nggak, kalau di laptop ya. Iya, betul, di laptop betul itu ya, betul. Karena kalau di PC kan itu apa panasnya luar biasa Pak. Beda, Iya. konsumsi listriknya lebih Iya. besar. Gitu. Iya, ya betul. Makanya perlu banyak kipas atau kalau nggak kita buka satu casingnya itu penutupnya untuk main game itu. Iya. Karena dia panas itu emang. Ada kipas yang mengeluarkan udara panas atau suhu panas di kipas casing gitu. Oke, ini kebetulan ada hubungan kardus ini Pak. Wah, mungkin agak-agak melenceng tapi ada hubungannya. Apakah benar harddisk itu Pak yang masih bagus kalau kita buka begitu kita tutup lagi kembali dia mati Pak? Karena harddisk itu sensitif Pak. Oh, apa permasalahannya itu Pak? Saya juga belum dapat ilmunya tuh. Saya kebaca, bongkar, dipasang lagi malah jadi nggak kebaca. Nah, itu saya sudah 3 kali itu Pak. Harddisk yang bagus itu, saya kebetulan mah yang kapasitasnya kecil gitu saya coba. Itulah Nah, emang sehingga iya ya. sekarang teknologinya udah migrasi ke SSD ya.
Harddisk itu salah satu komponen yang sangat sensitif sekali. Jatuh dikit Iya, aja atau iya, ketimpa baut ya, dia iya, baut aja dia langsung bermasalah ya harddisk. iya, iya, betul, betul. Kelemahan harddisk. Makanya sekarang harga harddisk tuh udah anjlok murah karena memang migrasi gitu lah. Dulu Iya, harga betul. giga bisa nyampe 500.000 gitu loh. Sekarang kan Iya, iya, betul. kali setengahnya gitu. Karena teknologi udah kayak Mm. dan Jadi saya memang akhirnya begitu saya buka itu Pak, saya hanya mempelajari yang mana spindle gitu kan, yang mana namanya jarumnya, yang headnya segala macam, kemudian perputarannya itu. Akhirnya saya pelajari, itu saya pelajari Pak. Nah, mati lah situ saya pikir. Tapi tiga kali tuh gitu Pak. Ya kadang-kadang gimana ya, namanya kita rasa penasaran gitu kan Pak. kalau kita bisa mendalami ilmu harddisk, spesialis harddisk itu cuannya besar Pak. Iya Apalagi betul kita Pak. ketemu perusahaan yang memang dia butuh data yang sangat penting sekali, dicas jutaan juga mau dia. Betul, betul, betul. Daripada beli yang baru Pak ya, Mbak, datanya hilang dia. Datanya yang mahalnya. Gitu. Iya Harddisk betul Pak. Kalau nggak salah bayarannya per 1 byte ya itu Pak. ya. Karena saya pernah waktu dulu di Harkum Mangga 2 tuh saya tanya-tanya gitu kan. Hanya 1-2 orang yang bisa sanggup. Itu satu lagi di Pacuan Kuda Jakarta Timur. Gitu. Mereka bilang, wah ini mahal ini katanya. Harddisknya nggak seberapa, datanya ini katanya. Ya. Jadi Itu Pak. hitungannya per 1 byte katanya. Iya. Oke, oke. Saya sekarang berencana pengen upgrade ke ilmu harddisk Pak. Oh gitu Pak ya. Terus khusus gitu. Jadi wilayah Perak Timur belum ada ahlinya. Makanya Iya. saya baca peluang, oh ya peluangnya ada bagus. Boleh juga tuh kalau ada online-nya. Pak. Tapi langsung dapat ilmu saya bukan kelas harddisk gitu. Iya, spesialis Pak ya. Khusus harddisk ya. Oke ya, sampai jumpa Nah, sesi 2. oke. Ya, terima kasih. Iya, iya. Pak, standby nanti sesi 2 saya undang lagi. Sekian, sampai Oke. Iya, Pak.